udah melaksanakan rapat dinas dari pagi. Terus kita jam 1:30 kita masih tetap stay di sekolah untuk mengikuti kajian muslim. Kebetulan kajian muslim bulanan ya, yang kita awali sekarang di awal tahun 2023. Punten Bapak Ibu biasa. Halo. Ya, atau tahun Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah bahwa kita udah masuk ke tahun baru tahun 2023 dan kajian muslim bulanan SMK Negeri 15 Bandung masih terus berjalan. Mudah-mudahan di awal tahun ini ya, kita mendapat siraman rohani. Alhamdulillah Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Muhammad Kurniawan Priyadi Eskom telah hadir di depan kita dan akan membawakan tema hari ini adalah hijrah bukan sekedar kata dan janji. Ya, hijrah di awal tahun ini. Mudah-mudahan siraman rohani ini membawa semangat baru, motivasi baru buat kita semua. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita menjalani tahun ini akan lebih baik lagi dari tahun kemarin. Untuk membantu kegiatan kajian muslim hari ini akan dipandu oleh Bu Risna dari guru PAI. Untuk Bu Risna, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 15 Bandung, Dr. Rangga Lilis Yuyun MMPD. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Kurniawan Priyadi SKOMI, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan SMK Negeri 15 Bandung yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, karena berkat rahmat dan ridhonya kita semua bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara kajian Muslim 15 dengan tema Hijrah bukan sekedar kata dan janji bersama Ustadz Muhammad Kurniawan Priyadi SKOMI atau biasa dipanggil Kang Adi MM. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin. Perkenalkan, nama saya Risna Rahmawati selaku pemandu acara pada kajian muslim hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Kurniawan SPDI. Yang ketiga pemateri yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Ustadz. Yang selanjutnya adalah penutup, dan yang terakhir ada dokumentasi. Kita lanjutkan ke acara yang pertama, yaitu pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Kurniawan SPDI. Kepada Bapak Ahmad Kurniawan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوات صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبنا. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pemaparan materi kajian oleh Bapak Ustadz Muhammad Kurniawan Priyadi SOI atau biasa dipanggil Kang Adi MM. Beliau merupakan dai muda, dai LDNU Kota Bandung dan UPTQ UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun seleh, mengajawab salam nan saware. Daun salam lagrab dibalik, mengajawab salam si ganam sayang balik. Daun salam, daun tales, mengajawab salam leles. Sekali lagi Bu Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, mengajawab salam sing bahagia. Daun salam, daun saga, mengajawab salam sing ka surga. Daun salam deui, daun saga deui, mengajawab salam sing enggal lunas samantanana. Biasa kita cabariah gini SK juga deh. Abdulsalam salah samarrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Haji selaku Kepala Sekolah SMK 15 beserta seluruh
Wakasek yang hadir pada kesempatan kali ini, juga Dewan Guru yang hadir. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, amin. Panjang umur, amin. Berkah rezekinya, amin. Solih-solihah anak-anaknya, amin. Ya Rabbal alamin. Sebelumnya mohon izin saya berdiri, Bu Haji dan guru-guru semua. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya karena yang hadir di sini adalah semuanya guru, betul? Karena saya pun sama guru Pak di SMP 36 Al-Azhar Fatuha. Yang ingin saya tanyakan, ketika ibu ngajar di kelas, terus ibu dan bapak melihat anak-anak gak tertib, kira-kira kumaha? Kelompok A, silakan. Gimana Bu? Suruh siap-siap. Suruh apa lagi? Push up. Untuk kelompok B dipimpin Bu Haji, silakan. Kira-kira diter, pasti jawabannya yang paling utama adalah ditertibkan. Oke, sepakat ya? Tertibkan, satu. Yang kedua, dina bahasa Hindu ayat disebut hukum karma, dina bahasa Islam sebutna sunatullah. Ketika ibu berbuat baik, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita, betul? Serius? Yakin? Oke. Jadi mohon maaf, jikalau nanti ketika bapak ibu ngajar di kelas masih saja ada anak yang ngobrol, masih saja ada anak yang sulit dikondisikan, jangan pernah sekalipun kita menyalahkan anak. Kenapa Kang Adi? Lihat saja di tempat ini. Kalau di tempat ini ketika ada orang bicara di depan, ibu dan bapak masih ngobrol, terus disuruh bangku di depan nggak mau, jangan salahkan anak. Ketika bapak dan ibu di kelas ngajar, nanti anak akan begitu juga sama bapak dan ibu. Sunatullah, hukum karma. Sekarang bagi yang ingin anaknya tertib, silakan yang kosong di situ. Silakan. Percaya sunatullah, percaya? Ya silakan isi jangan kosong. Ayo. Ayo. Silakan, yang percaya sama sunatullah ingin anak-anaknya tertib, ya silakan di siap depan. Silakan. Kita sama-sama guru dan kita paham bagaimana kita diperhatikan oleh anak dalam keadaan tertib, itu pasti nyaman ke hati. Silakan ibu yang belakang, isi dulu bangku yang depan. Silakan ibu sebelah sini, itu masih kosong, barisan ketiga. Silakan ibu. Saya akan lanjutkan kalau bangku yang ketiga itu sudah terisi. Silakan ibu. Yang barisan keempat itu masih kosong. Mohon keridhoannya, keikhlasannya. Barisan kelima juga masih kosong. Ibu yang di belakang mohon keridhoannya, silahkan diisi. Sudah siap semuanya? Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia mengikuti instruksi saya. Saya doakan semoga murid Bapak dan Ibu di kelas nanti pun sama seperti itu kepada Bapak dan Ibu. Nurut sama Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu nurut sama saya. Oke, kita mulai pengajian, siap? Insya Allah tidak akan lama, cukup setengah jam saja. Sampai sudah jam 2 ini kita. Tidak masih setengah 2. Oke, hari ini kajian kita adalah, tolong dibaca bersama-sama, judulnya apa?
Hijrah bukan sekedar kata dan janji. Oke, saya ingin bertanya kepada kelompok A dulu. Bapak dan Ibu yang bisa jawab, apa itu hijrah? Kalau bisa mengacung tangan, Bu. Saya persilahkan pulang duluan. Apa hijrah itu? Berpindah. Ilal makan, minal makan. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau yang ini, apa Ibu hijrah? Bapak juga boleh. Copy paste sama biar tarik. Ini perubahan menuju lebih baik. Sekarang kita hidup di tahun berapa? 2023. Harapan kita semua pasti sepakat hanya satu. Apa itu? Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Betul? Di Haji saya punya kisah. Dulu sebelum saya di Al-Azhar, Bapak Ibu Haji, saya di sekolah Bintang Madani. Yang tahu daerah Acamanik itu wajib ada satu kebijakan yang menurut saya Bapak Ibu ekstrim. Kebijakan Ketua Yayasan Fateni waktu itu. Apa gara Bu Haji kebijakannya? Beliau datang ke sekolah sebelum yang lain datang. Jadi beliau adalah orang pertama yang datang ke sekolah. Kebijakan kedua apa saudara? Yang paling hebatnya, setiap guru yang masuk Bu Haji ditanya, subuh berjamaah di masjid. Kalau Bapak, kalau Ibu di rumah. Kedua, kesiangan. Mau kamu harus jujur. Kalau kesiangan, silakan pulang. Disuruh pulang, Bu Haji. Subuh kesiangan, nggak berjamaah di masjid. Kalau bapak-bapak, silakan bapak pulang. Tidak usah ngajar di sini. Ayat itu di sekolah sekota Bandung model gitu aja. Ada? Mau kamu kudu jujur teh, sama bohong kapangi. Kesiangan gurunya, silakan Anda pulang, jangan ngajar. Bagaimana mungkin dia bisa menyampaikan ilmu terbaik kepada muridnya, sedangkan hubungan dia dengan Allah yang menguasai hati murid-muridnya tidak baik? Itu jawabannya. Kenapa? Mohon maaf, kiai-kiai dulu ketika bertemu dengan santri, santrinya semua begini. Karena kiai-kiai dulu sebelum mengajar, dia lapor dulu sama yang punya murid-murid. Siapa? Allah. Dan itu yang saya terangkan. Berjamaah di masjid, lapor sama Allah. Murid sabahong kumaha wae oge bakal nurut naon sabab kita lapor sama Allah. Subuh berjamaah di masjid. Silakan praktekkan. Saya yakin wajib pasti berhasil. Ini kurikulum Allah. Guru yang hatinya dekat dengan Allah, pasti murid-muridnya akan guru. Rek sakumaha wae muridna bader ka guru anu sieun ku Allah. Mana kaidahnya? Man khafallahu ta'ala khafahu kulla syai'. Orang yang takut kepada Allah, maka akan ditundukkan seluruh makhluk kepada siapa? Kepada orang tersebut. Jadi ketika guru itu takut sama Allah, subuh berjamaah di masjid, bahkan bangun lebih awal. Kalau ibu-ibu sholatnya di rumah awal waktu, saya yakin gak akan ada murid jaga nurut. Kenapa? Allah yang mengatur semua. Diaminkan oleh para malaikat Allah. Ayeuna jawab jujur. Siap. Bapak-bapak tadi sholat di rumah atau di masjid? Di rumah. Di rumah di masjid. Jam berapa? Apa tapi 10 pas adzan. Bagus. Ada yang kesiangan? Ada jam 5 misalkan, atau saya genap karek panun. Bapak sebelah sini di masjid dari sholatnya. Di masjid berjamaah. Alhamdulillah. Yakin. Imamnya apa pakai kawan? Oh. Karena satu komplek. Sing yakin Pak, sing yakin Allah akan menurunkan perubahan.
Karena kitanya dekat dengan Allah. Begitu. Kunci sukses para pendidik dahulu itu begitu. Waktu saya selama 7 tahun di pesantren ya begitu Bu Haji. Didikan dari kiai-kiai saya. Ketika orang mengutamakan Allah, maka dia akan diutamakan oleh murid-muridnya. Kenapa? Karena dia takut sama Allah, maka muridnya Allah tundukkan untuk dirinya. Seperti itu. Itu pengantar dari saya. Jika misalkan ada ya, mohon maaf, saya pun kan saya tuh ngajar Bu Haji di tahun 2009, ngajar sampai saat ini. Saya tahu betul gitu, sama seperti Bapak Ibu lah yang berpengalaman. Bagaimana murid yang begini begitulah tahu betul. Dan itu salah satu kunci yang saya terapkan. Ternyata ketika kita mengutamakan Allah di subuh hari, kita baca Quran, Al-Waqi'ah, Al-Mukarrahman, supaya hati anak-anak kita itu luluh, itu benar terjadi. Jadi pas bangun tidur teh lah waka maca HP bagus. So kayaknya bangun tidur nggak biasa. Bangun tidur. Pasti karena HP ada bangun tidur teh. Jika punya muka alarm, Allah jam tidur alarm. Mudah-mudahan iya guys di mana. Ya. Oke, kita mulai kajiannya sebentar saja. Hijrah itu terjadi awal mulanya ketika peristiwa apa? Nabi diboikot kan? Nabi diboikot di kota Mekah. Nabi terancam, Nabi hampir dibunuh. Singkat cerita Nabi hijrah kan begitu. Itu awal mulanya ada hijrah. Kalau sekarang mungkin kaitannya terhadap perilaku kita. Perilaku kita di tahun 2023 apakah akan sama seperti perilaku kita di tahun 2022? Kan tidak. Kita ingin lebih baik. Secara umum kita pun ingin anak-anak kita jauh lebih baik kan begitu. Maka harus bagaimana? Ya dari sosok gurunya dulu. Kalau gurunya baik, maksudnya baik, hubungan dengan Allahnya tidak terganggu, bangunnya selalu awal waktu, sebelum memegang lain dia mengutamakan Quran, misalkan begitu, ya otomatis akan baik. Jadi harus ada apa? Ada usaha. Usaha apa? Usaha untuk merubah diri. Ini kitab yang saya bawa Bu Haji, namanya kitab Muqasyafatul Qulub, bisa dibeli di toko buku terdekat ya. Muqasyafatul Qulub artinya pembuka hati. Pengarangnya Imam Al-Ghazali. Ini berbahasa Arab, dua Arab semua, tulisannya gak ada terjemahnya. Cuman kalau ibu bingung, tinggal klik aja di YouTube kajian Muqasyafatul Qulub. Nanti akan keluar tuh bab 1, bab 2, bab 3. Itu lumayan Bu Haji, hati ada tenang, jadi pengobat hati. Terutama yang galau-galau sekarang, yang belum dapat jodoh, yang punya rencana nikah tahun ini tapi belum ada ininya calonnya, ya saya doakan semoga dapat calon yang terbaik. Bagi yang mau nikah lagi, saya doakan. Yang mau nikah lagi, ya maksudnya duda nikah lagi kan nggak apa-apa, duda mah gitu. Bagi yang sudah beristri mah, saya sarankan jangan nanti gitu. Nah itu bercanda nggak gitu. Oke kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'un, di bab keempat di kitab Muqasyafatul Qulub. Fir riyadati wa syahwatin nafasiyati. Bab ini menceritakan tentang riyadhah, melatih diri, dan hawa nafsu. Apa kata Imam Al-Ghazali? I'lam ayuhan nas, kalau bahasa kita, hei guru-guru SMKN 15, gitu kalau bahasa kita. Anna nafsa amarata bisu, sesungguhnya nafsu amarah cenderung terhadap hal yang buruk. Hiya adallaka min iblis. Bapak Ibu semua harus kita ketahui bahwa hawa nafsu dengan iblis itu berbeda. Ini hawa nafsu, ini iblis, itu dua makhluk yang berbeda Pak. Kata Imam Ghazali, hawa nafsu dengan iblis itu lebih bahaya hawa nafsu daripada iblis. Kenapa? Karena hawa nafsu itu lebih jahat daripada iblis. Jadi iblis pun Bu Haji bisa dikendalikan oleh hawa nafsu. Mana contohnya? Kenapa iblis tidak mau sujud ke Nabi Adam?
Karena sombong, merasa diri lebih baik. Maka iblis saat itu dikuasai oleh hawa nafsu, Pak. Begitu itu teh maksudnya. Kenapa Nabi Adam tidak mau sujud? Karena ada iblis, ada hawa nafsu masuk ke dalam zatnya iblis. Jadi hawa nafsu lebih bahaya daripada iblis. Ketika manusia, mohon maaf Pak, dirinya dimasuki oleh hawa nafsu, mohon maaf. Ada cerita Bu Haji, setan semuanya membawa surat pengunduran diri. Setan Bu Haji, surat pengunduran diri, pensiun dini, datang ke iblis. Duhai Tuan Raja, naon tak? Cerita orang terek ieu erek mengundurkan diri sebagai setan. Emang kunaon mana mengundurkan diri? Geus teu sanggup Raja. Nah, teu sanggup, coba ku Raja pikirkeun. Ayat di dunia setan, ibu setan membuang bayi setan. Nggak ada kan? Coba ku juragan bayangkan, ada nggak di dunia persetanan itu anak setan membunuh ibu setan? Nggak ada. Jadi saya takut, cek setan, saya takut tergoda oleh manusia. Gitu. Jadi dibalik, minal jinnati wan nas, itu ayatnya. Jadi ketika manusia dikuasai hawa nafsu, maka manusia itu akan jauh lebih membahayakan daripada iblis. Contoh, doma apa doma? Ini ngerti Sunda kah semua? Ibu-ibu apa? Atau Sundanya? Ibu apa doma? Doma sagalak-galakna doma paling ngabeakeun jukut sabaraha? Sok tanggal 10 ku doma paling meak sajajar Bu Haji. Tapi lamun jelema sok tong ngoloning daun sampun jeung sampe-sampuna beak ku jelema mah. Teu mulai pucuk sampe, tangkal sampe, jeung sampuna beak ku jelema kabeh. Tong ngoloning sampe Bu Haji, aspal di dahar ku jelema mah. Kita proyek jalan bukan kami sanggeus. Kusaha teh? Bu Haji serius. Saya suka ngisi Bu Haji di Sukamiskin pengajian. Ibu eta teh anu teh wali kota aya, eta teh anggota DPR aya nu kasus sekali teh. Tapi teh ngobrol Bu Haji, ngobrol. Sebetulnya yang menjadikan Anda seperti ini teh apa cik abi teh? Ya cenah Pak Ustaz. Saya teh terlalu sibuk. Sibuk apa Pak? Ya sibuk terhadap dunia saya. Sehingga batin saya kering. Orang batin kering kumaha sok? Jauh tinu agama sudah matum nih dijelaskan wae. Kumaha sok? Sok jawab Bapak Ibu. Ibu Bapak lamun tidak makan 1 hari kuat tuh? Tidak makan 1 hari kuat tuh? Wah, 2 hari. Tiga hari. Kuat kuat kan, tidak minum, tidak makan selama 3 hari. Sehari kita kuat sok Ramadan dah. Poe pertama ribu ningali seblak teh alah. Itu kan ningali susukan siga bude. Coklat gede. Orang tidak akan kuat Bu Haji, Pak Haji tidak makan 3 hari. Akhirnya jawab jujur. Bapak Ibu lamun teu ngaos Quran sabulan kuat teu? Kuat. Ibu teu ngaos sabulan kuat teu? Pak, kuat teu Pak? Teu ngaos sabulan? Kuat biasa wae mun aneh. Itulah yang menyebabkan mereka seperti itu ternyata. Bukan mereka enggak tahu. Serius. Bukan mereka nggak tahu, tapi karena hatinya kering, jauh dari agama, ngaji tarak, sibuk nguruskan itu, nguruskan ini, akhirnya apa ya terjerumus lah. Makanya saya bersyukur SMK 15 ini ada pengajian bulanan agar apa Bapak Ibu hatinya nggak kering. Kalau hati kering, mohon maaf Bu Haji, jangankan kita dekat dengan Allah, malaikat ilmu ngadeuketan. Wah, malaikat itu tahu siapa yang bertakwa sama Allah, siapa yang suka maksiat sama Allah. Malaikat itu tahu. Jadi kalau orang yang dekat dengan Allah, merasa pun malaikat. Ibu mau dekat sama malaikat? Mau?
Ibu mau ngajak Israel? Kakak sedih, mau nggak? Sudah waktunya. Belum siap? Harus. Belum siapnya rata-rata. Pernah gak ya WA? Wayahna senang 7 hari deh persiapan pernah ini gitu. Jabanin malaikat datang ke bebeja. So, leuheur mun notna keur kieu keur pengajian, boleh Pak maot kan gagah guru SMKN 15 Kota Bandung meninggal di majelis taklim. Gagah so. Coba lamun dia berita guru SMKN 15 Kota Bandung meninggal saat urunan di mayat sebelah kan tengah nanggung kata-kata gitu. Coba. Ya, jadi hawa nafsu itu apa? Lebih bahaya daripada gitu kata Imam Ghazali. Bukan kata saya, kata Imam Ghazali. Terus bagaimana harusnya? Nah ini nih keterangan berikutnya. Wa inna ma yataqawwa 'alaika syaitanu bihawa nafsi syahawatiha. Ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka setan yang ada dalam diri kita, yang mengalir dalam aliran darah kita semakin kuat. Artinya apa? Hawa nafsu itu vitaminnya setan. Jadi semakin Bapak Ibu mengikuti hawa nafsu, setan semakin kuat ada dalam diri kita. Makanya ada apa di kita? Syariat, mana suaranya itu? Puasa Ramadan. Iya tanaman sadayana. Alhamdulillah. Oh, matamat. Kalau ibu-ibu tuh mungkin. Ya kada ya ibu-ibu mah. Yang sudah mau lepas di sini ada? Ada? Sudah Bu Haji? Oh, tamat Bu Haji. Yang sudah meta. Hati-hati. Pengrajinan deh. Wong bima Islami sholihah. Teh puasa we keur men oge. Kalapan-lapan. Keur puasa kita bisa lihat hawa nafsu itu nampak. Kapan hawa nafsu itu nampak? Ketika buka puasa. So. Karakulah sadayana. Keur sahur mah nya beres sahur sampai ka magrib, waduh ditahan hawa nafsu. Diomongkeun goreng ku batur ditahan. Itu apa itu? Naon ari aja. Uji cenah disebutkeun ngajarna teu balik cenah di SMK 11 teh cenah masa penumpang absen unggul. Cak saha eta teh ku si ibu itu mau dilawankan banyak keur puasa. Keur puasa. Oh cenah selain itu juga uci diomongkeun cenah uci teh loba hutang cenah kada diberi SK cenah bener teh teh. Keun bae eta mah fitnah moal dilawan ku uci mah keur puasa. Dek jadi contoh di SMK 15 yang ibu lain. Benar sih cuma sabar bisa. Benar betul-betul keun saya cuma mau uci teh Islami aja di SMK teh jadi guru terbaik. Dina hate di Malaysia ku aing ke mana magrib. Mohon maaf, dari mulai imsak sampai maghrib kita bisa menahan hawa nafsu. Tapi mohon maaf, kadang hawa nafsu tidak terkendali ketika adzan maghrib datang. So, hawa nafsu memeh adzan kan segala ayat. Goyobot, cincau, sampur, cendol, goyobot. Itu baru minuman saja Bu Haji. Belum tajil, gorengan. Korma tilu, cijam-jam sakopan. Sabar itu baru toppingnya saja. Ayeuna makanan berat, sangu, lontong, kari, gepuk kan. Can beres adan, Allah, can anggeus eta salat eta cau beak 5. Korma digayung jeung sikina. Sing goreng teh salawatan Allahumma sholli ala kabeh batal saimah. Tidak cukup sampai di situ Bu Haji. Hawa nafsu datang lagi kapan? Ketika rek taraweh. So, aja urang tobat namanya 2023. Hijrah bukan sekadar kata tapi harus bukan sekadar kata dan janji. Kita harus buktikan kita bisa hijrah menjadi guru terbaik di SMKN 15. Yuk ka masjid siap. Yuk kieu lebaran kieu. Pan warag teuing.
cek sih. Kala cek ulah ka masjid. Mun hijrah tong kago. Hayu ka masjid. Barokah di masjid. Kala urang tinggal di heula saha imamna. Cek. Lila. Betul tidak? Saudaraku lah ngaraku ya nama. Dan tidak ada murid mau terbuka aib kita. Bagian imam lila, aduh eta. Masana teh geuning lila. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi subuh. Cek di tukang teh. Cek bapak-bapak. Bejaannya dilakukan imamna hante ka masjid nabi kana iya kana budu bicara geus sama udud lah udud. Kalau masalah dulu bejaan, bejaan teh siap. Cek RT teh. Nu ngarokok paehan. Lain di mana maksudnya terokana paehan? Geus sholat doli, terus sholat doli. Siap teh deui. Pas amin teu kadek teu apalan tah imam rek macana. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lila aja. Yasin teh 3 lembar. Heunya. Aya kudu kumaha ieu kagok di dieu ka tukang mir ada pinu. Kudu kumahnya. Istulikeun lah kagok kaina mah. Isukna tah. Mulai Pak cek kala bisi imamna nu kamari. Tinggali heula. Cek nu kamari deui. Kudu kumaha kagok cenah hijrah hayu. Beres teh cek pas sholat dolin amin. Idza waqa'atil waqi'ah. Kata kita Yasin. Tapi giliran we dibere imam nu gancang, wow masjid teh pinu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Sallu alaihi. Wis. Allahu akbar. Hawa nafsu nampak tapi tidak kita sadari. Kenapa Kang Adiko tahu? Karena Bu Haji saya suka diamanahi. Itu keliling, tarawih keliling di masjid Agung mana, masjid Jami mana, masjid besar. Jadi saya tahu. Oh, imam jamaah teh loba karena apa? Loba itu teh tarawih imamna. Ketika imamna lila, teh anu tarawih teh. Matak sok aya nadoman ku di masjid abdi. Tahun minggu kahiji. Minggu kahiji ka masjid antri awewe lalaki ditiung di peci, awewe lalaki ditiung di peci, pada galumatri nyambut bulan suci, pada galumatri nyambut bulan suci. Minggu kahiji tak Bu Haji cok DKM amparkeun terpal, amparkeun ini di halaman masjid. Pasang naon sama pada kain loba yeuh jamaahna. Datang minggu kadua Bu Haji leungit tapi lu jajar. Betul teh. Kitunya di ditu. Matang ada mana beda deui. Minggu kadua ka masjid langka teuing ka mana da kamari mah loba. Teuing ka mana da kamari mah rea cenah balalanja jang hari raya cenah balalanja jang hari raya. Beak tadi baris cek DKM kumaha gulungkeun terpal gulungkeun bongkar tenda nah pada DKM jamaahna minggu katilu teh beda deui. Beak tah 5 baris bagi tinggal sabaris di hareup jeung imam biasanya mah aki-aki biasanya mah minggu katilu mastaka linu can ka beli baju nu 500.000 can ka beli baju nu
500.000 katambah incu hayang sapatu katambah incu hayangan baju beak ta jamaah mata punten Bapak Ibu di ditu lain dia di ditu ting di mana saminggu deui erek lebaran Bu salaki pamajikan para saya nah buat para saya yang belum nikah bayangkan saja gede bakal ngalaman nah buat bayangkan ibu di mana waya kita masak bapakna apa tuh apa naon dari mama kadang kita sorang naon emang sorang naon gitu eta teh sorang mixer bilip 500.000 di pasar baru hubunganana naon batur mah nyieun bolu tingali bapak geus nyieun bolu kue geus aya astor aya monde aya kongguan aya geus ngaranginang luarna kongguan coba bapak di imah urang eueuhna naon tingali bapak atau ya kan abdi mah bapak yang jadi hati siya bapak ya hati kuno dari mama biar teh mata geus arisan ibu-ibu majlis taklim eta di imah Bu Haji Leis pinten Bu Haji teu haja teh teu haja teh Bu Haji itu eta mah saseudi dia tingali bapakna yeung di imah Bu Haji Leis tingali aduh eta tingali kali kira-kira kita nak kuningan kita 5 juta apa tuh tak tinggali porsina ge Jepara jatina ge jatiting 1000 tahun sira muratan deas ka kita kalau kita belat perang luhureun meja apa tuh bapak ya luhureun meja teh sagala aya dahareun meni meunah nyuguhan anu arisan teh teu era ya bapak isu teh bagian mama arisan teh di dieu eueuhna naon ti bapak teh era bapak teh era kasih salah tinggali hawa nafsu nampak ketika Ramadan. Jadi hakikatnya mah kumaha? Hawa nafsu teh dikendalikan tidak hanya pas keur puasa unggul, keur buka puasa ge kendalikeun teh hawa nafsu teh. So, betul tidak ya? Betul tidak? Iya, udah mah sok salah paham jadi mengendalikan hawa nafsu teh ti imsak tapi ka magrib geus we ketika mah henteu. Kadang orang mah beramal, so ayo hawa nafsu teh baji keur beramal. Ceuk tadi saudara. Tangke teh pas malam nuzul Quran aya santunan naketim. Tangke boja videonya video slow motion videona. Dilambatkeun. Sok siap. Cukup bagian abi. Foto video. Oke, pas abi kalembakeun. Boja di kitu video. Nah TikTok na TikTok. Ah, make backsound sholawat. Nah, sok siap. Datang kenceleng sallallahu ala Muhammad sallallahu ala mikir cili lah mereka sukun coba dia beramal orang kadang aya we hawa nafsu teh mun ke beramal aya we hawa nafsu nya jadi hawa nafsu itu apa satu lebih bahaya daripada iblis. Yang kedua, ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka syaitan dan iblis yang ada dalam diri kita itu semakin kuat karena itu makanan iblis. Hawa nafsu dan amarah. Begitu. Dua. Yang ketiga, ini boleh saya minum Bu Haji? Boleh Ibu, Bapak izin minumnya. Bapak Ibu ya konsumsi nanti. Oh saya. Jadi Bu Haji abdi mah lamun ningali cai herang Bu Haji ya. Tapi sok hoyong nyanyi Bu Haji ningali cai herang teh. Sok hoyong nyanyi dangdut. Lamun ningali cai herang Bu Haji. Bagaimana aku kan betah ceramah di sini saja aku susah gelisah. Jangankan menyambutku dengan kopi kesukaanku, secangkir susu pun tak tersedia. Mana cai
China 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 mana China 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 mana China 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 mana China 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 herang ke biosna Ciherang oge lah Ciherang mah sehat tandana Ciherang teh cai murah Orang baca bias baca bias terus fala taghurrannaka nafsuka bil amani punten ieu sadar kos PNS kos sadayana teh acan P3K aya PPKN aya punten kata Imam Ghazali fala taghurrannaka nafsuka bil amani maka kau jangan tertipu oleh angan-angan yang panjang maksudnya naon tong sok loba ngalamun punten ada sensitif ya masalah ongkos gaji urang ayeuna misalkan sekian tong mikiran gaji anu luhureun urang kalieur so punten ieu mah kadang pas sirik-sirik cok patuh si itu kada oge di kadiekeun pindahkeun ka dieu mutasi gajina geus naik cek di mana kenapa di TU tinggal di tempat yang kapanana terus cuma si beta mesti coba pacaran si beta asup lagi ke mana tapi gajina gede tuh kaki tah tapi amani karena teh jadi sibuk mikiran rezeki batur tong dipikiran gaji batur mah ibu guru nu lain di divisi lain mawa ka dieu teh koyok taras nu anyar teh geuning jeung teh inovator baru udah 100 juta kan teh pada mau abdi meredit lagi bicara padahal si ibu nunggu teh mainna boga mobil anyar sarua punten lamun ibu jeung bapak gaduh mobil naon yang merek tipuna atau motor lamun misalkan ibu naik motor si A tapi ibu mikiran atau mobil A mikiran mobil B nu hargana leuwih mahal kira-kira eta mobil nu kade pake urang karasa ngeunahna henteu naon sabab hate urang mikiran anu mobil lain eta amani ngaranna teh lamun ibu dina piring bapak dina piring ayana teh sangu terus asin goreng tahu goreng tempe jeung uyana teh jeung sambal ayana eta na piring kurang teh pikiran mah eta atau mikiran lain-lain ya mah hareupeun urang asin mikiran tepung mikiran rendang mikiran ayam bakar buangeun karasa tah asin teh naon sabab pikiran urang mikiran ayam bakar cek Imam Ghazali tah hawa nafsu mana teh kitu coba lamun urang ayeuna dina sangu urang teh sangu di rumah masing-masing tahu goreng, tempe goreng, sambal asin dinikmati urang teh tiap buah teh nuhun Gusti rezeki abdi dinten ayeuna teh bakal nikmat gaji ge sarua hatur nuhun Gusti gaji abdi dinten teh sasi ayeuna mugi asing barokah si manfaat bakal karasa ngeunah tah gaji tong mikiran nu lain-lain naon sabab tina hawa nafsu nama warang-warang kawan nafsu mah atuh jika kawin deui Pak bicara abdi mah bukan ibu-ibunya bicara ke saladan mau Pak jika kawin deui Pak punten kawin jeung awen kieu kata hayang kitu kawin jeung awen kitu hayang di nu kieu da kitu nafsu mah atuh teu cukup hiji dua nafsu mah so pikiran dosa aya punten ada kasar sakali punten cek Nabi di mana anjeun jadi kita tahu hadis keluar iman bapak-bapak yang terutama terus ningali awek nu leuwih geulis tibatan pamajikan anjeun leuwih sagala tibatan pamajikan anjeun buru-buru geura balik cek Nabi kitu tah naon sabab inti nama sarua itu bapak-bapak dengarkeun eta nama sarua eta nama nu beda teh naon ieu unggul nu beda teh tah ieu unggul
Kan beda ya, anu make MS Glow beda. Ieu MS Glow ya, abi kan ieu na ambasador Kota Bandung gitu. Nya baji bisa kalau di MS Glow sok di endorse ke MS Glow baji. Kata-kata. Nya baji abi tiap kali itu dah tempat alami, dak kan itunya pangaosan. Si ibu saja baji lebih. Teu kuat kami baji bagi itu. Nah teu kuat kami, eta nu datang mah. Barang mobil, bala lumhan, lamun Islam. Erek beureum abi manya bisa katunan eta leumpang kitu ya. Rek beuntak kan orang. Aduh, aing separuh wae. Itu. Sarua jirona. Maksudnya apa Nabi berkata seperti itu? Agar hawa nafsumu terkendali. Ngeunah sote ayeuna Pak nyandung teh geus kolot maripu naon sabab sare jeung nini-nini obatan. Nu ieu bau balsem, nu ieu bau awak, nu ieu bau taneuh. Jadi jangan memikirkan rizki orang lain, pikirkanlah apa yang kita miliki. Gitu. Jangan tertipu oleh angan-angan yang panjang kata Imam Ghazali. Wal gurur dan tertipu oleh dunia. Wa ili anna min tab'in nasi al-amnu. Tabiat hawa nafsu yang pertama itu dia merasa aman dari siksaan Allah. Hati kan. Panjelasnya ini neraka ini untuk ini, neraka ini untuk ini, neraka ini untuk ini. Entah orang-orang yang terkuasai oleh hawa nafsu, mereka akan merasa aman ya, mau disiksa kalem we. Dua, wal ghaflah, lupa kewajiban, lupa hal-hal yang sunnah, lupa rakaat, betul tidak? Pernah kan lupa rakaat ke sholat? Ke sholat? Iya tilu dua. Tilu pernah tuh? Apa pernah? Ibu pernah, berarti pernah? Jadi kita sama gitu. Tuh eta ke sholat jadinya eta hawa nafsu aya we ke sholat. Kita loh teh tilu obatnya deui tilu segitu mikirna teh. Tapi punten ketika orang leungit artos dunia ieu terus orang sholat da ingat eta Allahu Akbar tadi teh di mana balik pengajian bulanan di sekolah teh aya 50.000 deui dina kantong teh. Tapi nah 20.000 deui nya dina salajeng hareup. Allahu Akbar. Asana mah dibelikeun aya asana. Allahu liman hamidah. Tapi da teu jadi beli memang tutup si masna teh. Allahu Akbar. Terus dipikiran teh 20.000. Beres ya salat. Assalamualaikum. Assalam. Oh. Maya sama tangga Bu Haji Ais. Maka saya himbau kepada guru-guru SMK 15 yang kehilangan uang, segeralah sholat. Ingat gak? Masya Allah. Ya, ghaflah hawa nafsu. Waroha hararese. Nah, hati-hati ya hararese. Hararese itu tabiat hawa nafsu. Wal fatroh lemah. Eleh ku setan. Hati-hati. Wal kaslu dan males. Jadi semuanya harus apa? Kita jauhi. Kenapa? Karena itu adalah hawa nafsu. Gitu. Terus apa solusinya? Ini solusi ya terakhir sebelum kita tutup dengan doa. Ini solusi dari Imam Ghazali. Wa idza tafakkara al-'abdu fi ma madha min umuri min talabil akhirah. Barang siapa yang bertafakur, memikirkan dosa-dosa yang telah lalu, kesalahan kita tahun 2022 di pikiran kurang tanya nanya baheula masa ngomongkeun batur ce urang teh heureuna nya naon ngomongkeun batur teh heuh teu beunangnya keun we lah dari rezeki mah dari cikal dia ge geus aya ngatur rezeki mah urang mah geus lah enak meuli mobil anyar keun bae syukur alhamdulillah nya urang mah geus enak kalau ngomong ce ulah siga si ibu itu tuh si ibu itu mah teh larek si eta mah. Jadi barang siapa yang bertafakur terhadap dosa yang telah lalu, kata Imam Ghazali, kana hadza tafakkuru ghuslal qalbi.
Jadi orang yang senantiasa mengingat-ingat kesalahan masa lalu, kata Imam Ghazali, hatinya akan berangsur-angsur bersih. Punten, kenapa para wali Allah, bos buku Rasul di para sahabatnya, kenapa para wali Allah mengadoa langsung kontak? Kenapa? Karena hatinya bersih. Tidak ada iri, tidak ada sombong, tidak ada hasud, begitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin seperti itu, termasuk saya pribadi berbicara, maka ingatlah dosa-dosamu yang telah lalu. Istighfari itu semua, maka hatimu akan berangsur bersih. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Kau bertafakur satu saat, katanya sholat asar atau sholat maghrib. Bapak Ibu di rumah tafakur, membayangkan tuh dosa-dosa kita yang telah di tahun 2022. Maka kata Nabi, khairun min ibadati sanatin. Hal itu lebih baik darimu daripada ibadah 1 tahun. Pikiran dosa. Minta maaf kepada suami, terutama ibu ya. Ibu kepada suami juga sama seperti itu ke istri saya. Suka minta maaf, berterima kasih, membantu keperluan, membantu hajat dan lain-lain. Tujuannya apa? Agar hisab di akhirat ringan. Jadi ibu-ibu terutama ya, mohon maaf, ibu-ibu itu kenapa saya bilang ibu-ibu? Karena ibu-ibu surganya sangat mudah, Bu Haji. Seorang perempuan yang sudah nikah itu 2 kunci surganya. 1, dia taat sama Allah. 2, dia dapat ridho suami. Gampang, Bu. Ibu mah ke surgana gampang. Ibu tahajud tara, duha tara, itu kabur. Puasa sunat komo, gak boleh puasa Ramadan nongol. Tapi mohon maaf, ibu patuh ke suami. Terus ibu takut sama Allah, geus cukup dah ke surga. Serius kata Rasulullah tadi ayat hadisnya, cari di Google, tak percaya mah. Kalau aku diperbolehkan menyuruh manusia sujud kepada manusia, maka akan aku suruh istri-istri itu sujud kepada suaminya. Saking apa? Saking harus taatnya kepada suami. Yang belum nikah rata-rata ya, yang belum nikah harus taat. Surga bagiannya. Saya doakan moga dapat suami seperti Rizky Bilar. Salahnya ternyata mah kadet. Jika satu pengennya, jika salah, ya dapat soleh, mainnya ada ulah soleha, dapat yang solehnya. Satu ciri yang soleha ibu-ibu. Terakhir, idza amartah atwatka, dititah taat wayahna ibu-ibu ya. Yang kedua, inna dzarta ilaiha sarotka, garaya teh ye ulah sabur kaondangan. Oh, sagala tapelkeun olay pos mutiara rate mustika ratu, sagala tapelkeun. Ya kan hajatan mah, nah hareupeun salaki. Jika susana hareupeun salaki. Bukan muraskeun, make dasar hi bodas. Ngomong kolong. Jika susana. Nah, sampaikan dia saya yakin mampu. Dititah taat. Yang kedua, berpenampilan baik depan suami, saya yakin ibu-ibu di sini mampu, tapi banyak yang tidak mampu. Di poin yang ketiga, apa itu? Wa in gibta anha hafidhat farjaha. Sampai sini masih mampu menjaga kehormatan diri untuk suami, masih mampu. Tapi kesananya banyak yang tidak mampu. Bapak-bapak bakal apa lahir duit leungit ka mana? Wa malaha, menjaga harta suami. Coba ibu-ibu nu teu mampu. Mana buktina kerja Dina sakulepis suami keluar duit Soekarno buruhnya selagi balik Jumatan mama ningali artos 100.000 dina lepis teuing. Hati-hati. Kalau perempuan salehah akan dikasihkan ke siapa ya? Ke suami. Begitu ya. Cukup lah. Sudah segitu. Ini banyak sebetulnya, cuma saya rangkum situ cukup waktunya. Simpulan anak, kesimpulan. Hawa nafsu lebih bahaya daripada apa? Yang kedua, semakin kita mengikuti iblis, mengikuti hawa nafsu, maka iblis semakin kuat dalam diri kita. Tabiat hawa nafsu diantaranya merasa aman dari siksaan Allah. Dia lupa sama kewajiban dari Allah. Harese dina taat ka Allah. Naon deui?
Malas karena perintah Allah. Hati-hati. Solusinya adalah apa? Tafakurlah. Pikirkanlah dosa kita di masa lalu. Agar apa? Hati kita semakin bersih. Mudah-mudahan kesalahan kita di tahun 2022 diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh amal soleh kita di tahun 2022 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan cita-cita terbaik kita di sekolah ini adalah apa? Siswa-siswi kita tumbuh menjadi anak-anak yang salih dan salihah, yang berbakti kepada nusa, bangsa, agama, terutama kepada kedua orang tuanya dan kepada guru-gurunya. Saya doakan semoga Bapak Ibu guru di sini Allah berikan kekuatan semuanya untuk mendidik anak-anak didiknya, diberikan kesabaran, diberikan ketangguhan, kekuatan dalam mendidik anak-anaknya, dan anak-anak kita Allah berikan semuanya kesolihan hati, kesolihahan hatinya. Mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu MC langsung tutup doa. Langsung saja. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh aktivitas kita hari ini dan yang telah lalu menjadi aktivitas yang bersifat amal soleh dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh kealfaan kita, kesalahan kita dalam mengajar selama kita mengabdikan diri di sekolah ini semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di tahun 2023 ini semua program yang sudah Bapak Ibu rencanakan untuk sekolah ini semuanya berjalan dengan lancar, semuanya ada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi ij'alni ya Allah muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi habli minas salihin was salihat. Rabbi hablana minas salihin was salihat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadiyah wa likulli niyatin salihah nas'aluka al-ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Mudah-mudahan doa kita semua disegerakan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua harapan, semua cita-cita kita semua untuk sekolah ini dan untuk keluarga besar kita semua ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu semua atas segala kesalahan saya selama menyampaikan materi. Saya hanya orang biasa, hanya guru biasa juga. Bapak Ibu lebih berpengalaman dari saya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi guru dan partner terbaik untuk anak-anak kita ke depan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Lain kitri di walungan tapi kitri nu ngajajar pribados mah lain kiai lain ajengan. Pribados mah masih kene santri nu keur diajar. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah tomat, buah putih, tamat. Bila ibu sakit wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas ilmunya yang luar biasa. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa hijrah untuk menjadi lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pemandu acara pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.